Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Untuk hari ini kita akan belajar bersama mengenai logika matematika. Tujuan pembelajaran yang kita harapkan adalah peserta didik mampu menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Di antaranya adalah pernyataan sederhana dan kalimat terbuka, ada negasi, pernyataan majemuk atau kata hubung yang diantaranya adalah ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Yang pertama mengenai pernyataan dan kalimat terbuka. Ya, jadi pernyataan ini merupakan struktur dasar dalam logika. Ya, di mana pernyataan adalah suatu kalimat yang menerangkan atau menyatakan sesuatu yang hanya bernilai benar saja atau salah saja. Itu adalah suatu pernyataan. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Yang kedua, 3 adalah bilangan genap. Ini contoh pernyataan bernilai salah. Yang benar, 3 adalah bilangan ganjil. Ya, yang ketiga 7 kurang dari 10. Ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Ini adalah contoh yang merupakan pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah. Baik, berikutnya adalah mengenai kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka ini adalah kalimat yang memuat variabel, dan jika variabel tersebut diganti dengan konstanta dari semesta yang sesuai, maka kalimat itu akan menjadi kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah saja. Jadi dari kalimat terbuka di sana bisa kita tentukan nilai variabelnya sehingga bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Itu akan menjadi suatu pernyataan. Contoh, 4 ditambah X sama dengan 7, 3X kurang dari 9, atau bisa juga suatu persegi panjang memiliki panjang 2 kali lebarnya. Jika luas persegi panjang 50 cm persegi, maka berapakah panjang dan lebar persegi panjang tersebut? Nah, di sini dari 3 contoh di sini kita bisa menentukan nilainya, ya. Dimana kalau nanti nilainya X-nya atau variabelnya sudah kita peroleh, maka dia akan menjadi suatu pernyataan yang bisa bernilai salah atau bisa menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikut apakah termasuk ke dalam pernyataan atau kalimat terbuka. Nah, di sini berapa umurmu? Nah, apakah di sana masuk kalimat pernyataan? Ternyata berapa umurmu ini adalah termasuk kalimat tanya. Bersihkan tempat tidurmu, ya. Bersihkan tempat tidurmu ini ternyata kalimat perintah, ya. Sejuk benar udara di sini. Nah, ini merupakan suatu ungkapan, ya, ungkapan perasaan. Mudah-mudahan terkabul cita-citamu. Nah, ini merupakan suatu pengharapan. Nah, jadi contoh di sini ini tidak bisa kita kategorikan ke dalam pernyataan atau kalimat terbuka karena di sini belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya, apakah dia benar atau kalimat salah, tetapi hanya bisa dikelompokkan ke dalam bisa kalimat tanya, bisa kalimat perintah atau ungkapan ataupun pengharapan. Jadi belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Yang berikutnya kita akan belajar mengenai kata hubung dalam logika, ya. Salah satunya adalah konjungsi. Jadi konjungsi ini merupakan salah satu bentuk pernyataan majemuk yang menggunakan kata perangkai atau kata hubung dan, ya. Konjungsi dari 2 pernyataan sederhana P dan Hi ini dinotasikan seperti ini, P dan Hi, ya, membacanya P dan Hi. Nah, suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan pembentuknya bernilai benar dan bernilai salah jika salah satu dari keduanya bernilai salah. Perhatikan tabel kebenaran berikut. Ini ada pernyataan P, ada pernyataan Hi, ini P dan Hi, ini adalah kesimpulannya. Jika P-nya benar, Hi benar, maka P dan Hi-nya benar. Tetapi jika P benar, Hi salah, P dan Hi bernilai salah. Pernyataan P salah, Hi benar, dia akan bernilai salah. Atau P salah, Hi salah, pernyataan akan bernilai salah. Ya, ini tabel kebenarannya. Jadi untuk tabel atau pernyataan bernilai benar jika kedua pernyataan di sana bernilai benar. Kita lihat contoh.
Nah, pernyataan yang pertama, R ya, Ima anak pandai. Yang pernyataan kedua atau S-nya, Ima anak cekatan. R dan S, Ima anak pandai dan cekatan. Nah, Ima anak pandai ini adalah pernyataan benar, sedangkan Ima anak cekatan ini pernyataan benar. Maka Ima anak pandai dan cekatan, kesimpulannya adalah pernyataan bernilai benar. Ya, contoh yang kedua. Pernyataan pertama, 9 adalah bilangan ganjil, ini pernyataan bernilai benar. Sedangkan 9 adalah bilangan prima, ini pernyataan bernilai salah. Kesimpulannya, P dan H ya, 9 adalah bilangan prima, 9 adalah bilangan ganjil dan prima, ini bernilai salah. Karena 9 bukan bilangan prima. Ya, jadi untuk konjungsi, kata hubung dan, ini akan bernilai benar jika keduanya pernyataan bernilai benar, yang lainnya salah. Ya. Berikutnya mengenai konjungsi, disjungsi. Disjungsi ini kata hubung atau ya. Jadi pernyataan yang digabungkan dengan kata atau. Nah, disjungsi ini mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu disjungsi inklusif dan eksklusif. Ya, di sini ada disjungsi inklusif dan eksklusif. Apa itu disjungsi inklusif? Ya, ini mempunyai makna benar jika paling sedikit satu dari pernyataan bernilai benar. Contoh, ini adalah tabel kebenaran untuk disjungsi, ya, disjungsi inklusif. Jadi, jika P benar, H benar, dia akan bernilai benar. Jika P benar, H salah, benar. P benar, H benar, ya. P salah, H benar, dia akan bernilai benar. Tetapi kalau P salah, H salah, dia akan bernilai salah. Nah, ini untuk mudah mengingatnya, keduanya akan bernilai salah, maka kesimpulannya bernilai salah. Contoh. Nah, pernyataan pertama, Adi membeli baju. Pernyataan kedua, Adi membeli celana. Jadi di sini kesimpulannya Adi membeli baju atau celana. Nah, di sini akan mempunyai tiga arti ya. Dari pernyataan di sini akan mempunyai tiga makna. Ya, yang pertama, Adi membeli baju, tetapi Adi tidak membeli celana. Nah, ini salah satu yang bernilai benar. Adi membeli celana, tetapi tidak membeli baju. Ya, jadi hanya membeli salah satu. Atau yang ketiga, Adi membeli baju sekaligus juga membeli celana. Ini keduanya bernilai benar. Ya, seperti itu. Ini untuk disjungsi inklusif. Jadi keduanya akan bernilai salah, atau pernyataan bernilai salah jika kedua pernyataan salah, yang lainnya benar. Ya. Yang berikutnya disjungsi eksklusif. Ini mempunyai makna benar jika paling sedikit satu pernyataan benar, tetapi tidak kedua-duanya. Nah, ini tabelnya. P atau H. Nah, jika P benar, H benar, kesimpulannya bernilai salah pernyataannya. Tapi jika P benar, H salah, pernyataannya bernilai benar. S salah, maaf, P benar, salah, H benar, pernyataan akan bernilai benar. Nah, kalau P salah, H salah, dia akan bernilai salah. Jadi kalau kedua-duanya sama, ini malah akan bernilai salah. Tetapi kalau dari pernyataan salah satunya salah, salah satunya benar, atau salah satunya benar salah atau salah benar, kesimpulannya dia akan bernilai benar. Kita lihat contoh. Ibu sedang pergi ke pasar. Pernyataan kedua, ibu sedang memasak. Nah, ibu sedang pergi ke pasar, sedang memasak. Kan tidak mungkin ini kedua-duanya terjadi. Nah, di sini juga mempunyai tiga arti, tiga makna ya. Ibu sedang pergi ke pasar, tetapi tidak sedang memasak. Ini akan bernilai benar kalau seperti ini. Ibu tidak sedang pergi ke pasar, tetapi tidak sedang memasak. Ya, jadi hanya salah satu. Tidak mungkin ibu sedang pergi ke pasar sekaligus sedang memasak. Begitu pula sebaliknya. Jadi hanya salah satu yang bisa dikerjakan. Tidak mungkin sekaligus menyelesaikan dua pekerjaan. Ini mengenai disjungsi eksklusif. Yang berikutnya adalah implikasi. Implikasi ini adalah pernyataan majmuk P terhadap H yang dilambangkan seperti ini. Membacanya jika P maka H. Ya, jika P maka H. Nah, pernyataan majmuk jika P maka H akan dikatakan bernilai salah jika P benar dan H salah. Dalam hal ini
dalam hal lain dikatakan benar, ya. Nah, untuk tabel kebenarannya, jika P benar, his benar, ini akan bernilai benar. Tetapi kalau P benar, hi salah, pernyataan akan bernilai salah, ya. Jika P salah, hi benar akan bernilai benar. Kalau kedua-dua pernyataan bernilai salah, maka kesimpulannya akan bernilai benar. Nah, untuk mudah mengingatnya, implikasi ini jika salah satunya ini jika benar salah, maka kesimpulannya akan bernilai salah. Kita lihat contoh. Nah, pernyataan pertama, burung mempunyai sayap, ini adalah pernyataan bernilai benar. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini adalah pernyataan bernilai benar. Nah, jika burung mempunyai sayap, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Kesimpulannya di sini pernyataannya bernilai benar. Jadi benar-benar kesimpulannya benar, ya. Contoh kedua, jika ABC persegi, maka diagonal AC tidak sama dengan BD. Nah, untuk pernyataan P-nya, ABCD persegi, ini adalah suatu pernyataan bernilai benar. Diagonal AC tidak sama dengan BD, ini pernyataan bernilai salah. Sehingga kesimpulannya, jika ABCD persegi, maka diagonal AC tidak sama dengan BD, dia akan bernilai salah. Jika benar maka salah, dia akan bernilai salah. Ini ya. Jadi jika benar maka salah, dia akan bernilai salah. Yang berikutnya adalah bi-implikasi. Jadi bi-implikasi ini merupakan pernyataan majmuk yang dilambangkan dengan tanda seperti ini. Membacanya P jika dan hanya jika hi, ya. P jika dan hanya jika hi. Nah, untuk tabel kebenaran seperti ini. Jika pernyataan P benar, hi benar, dia akan bernilai benar. Kalau P benar, hi salah, dia bernilai salah. Atau P salah, hi benar, pernyataan bernilai salah. Jika P salah, hi salah, pernyataan akan bernilai benar. Nah, ini untuk mudah mengingatnya, jika mempunyai dua pernyataan yang sama, nilai kebenarannya benar-benar itu benar, salah-salah bernilai salah. Kalau hanya salah satunya, dia akan bernilai salah. Kita lihat contoh. Nah, yang pertama, kucing berkembang biak dengan bertelur jika dan hanya jika ayam memiliki 2 kaki. Nah, sekarang kita lihat kebenarannya. Kucing berkembang biak dengan telur, ini pernyataan bernilai salah, di mana kucing berkembang biak dengan beranak. Ya, ayam memiliki 2 kaki, ini pernyataan bernilai benar. Jika pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, maka kesimpulannya di sini jika P maka hi akan bernilai salah, ya. Jika yang pertama salah, kedua benar, dia akan bernilai salah, ya. Yang kedua, ayam adalah hewan berkaki 4 jika dan hanya jika kambing adalah hewan berkaki 2. Nah, P ini adalah ayam. Pernyataan P ini ayam adalah hewan berkaki 4. Ini bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena ayam berkaki 2. Ya. Kambing adalah hewan berkaki 2. Ini juga bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena kambing adalah hewan berkaki 4. Sehingga pernyataannya di sini salah-salah. Dia malah benar. Kesimpulannya benar. Nah, yang ketiga, 120 derajat adalah sudut tumpul. 120 derajat adalah sudut tumpul jika dan hanya jika 30 derajat sudut lancip. Nah, P-nya atau pernyataan pertamanya 120 derajat adalah sudut tumpul. Ini pernyataan bernilai benar. Sedangkan pernyataan yang kedua, 30 derajat sudut lancip, ini adalah pernyataan bernilai benar. Maka kesimpulannya dari benar-benar dia akan bernilai benar. Nah, jadi 120 derajat adalah sudut tumpul jika dan hanya jika 30 derajat sudut lancip, ini adalah suatu pernyataan bernilai benar. Ingkaran atau negasi, ya. Yang berikutnya adalah ingkaran atau negasi atau lawan. Jadi negasi itu lawan. Nah, negasi atau ingkaran ini adalah penolakan dari suatu pernyataan yang ada. Notasi dari ingkaran atau negasi, ya, pernyataan P ini adalah seperti ini, negasi P, membacanya negasi P.
Jika pernyataan P benar, maka pernyataan negasinya salah. Jika pernyataan P salah, maka pernyataan negasinya bernilai benar. Jadi nilai kebenaran dari suatu ingkaran pernyataan selalu berlawanan dengan kalimat semula atau pernyataan awal. Nah, di sini jika P benar, maka negasinya salah. Jika P salah, negasinya benar. Kita lihat contoh. P, ya, Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Ini adalah pernyataan benar. Maka negasinya, ya, negasinya tidak benar bahwa Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Ini pernyataan salah. Atau bisa juga Jakarta bukan ibu kota Republik Indonesia. Ini juga pernyataan bernilai salah. Yang kedua, 8 adalah bilangan genap dan bulat. Nah, di sini mempunyai dua arti ya. Dua kalimat, dua pernyataan. 8 adalah bilangan bulat dan 8 adalah bilangan genap. Nah, ingkarannya bisa seperti ini. Tidak benar bahwa 8 adalah bilangan genap dan bulat. Lawannya ya. Atau 8 adalah bukan bilangan genap atau bukan bilangan bulat. Nah, ini negasinya. Ya. Terus contoh yang ketiga. Semua siswa mengatakan bahwa pelajaran matematika itu sukar. Di sini ada kata semua. Semua ini termasuk ke dalam kalimat yang berkuantor ya. Kuantor umum di sini. Semua siswa mengatakan bahwa pelajaran matematika itu sukar. Maka negasinya kita bisa menggunakan, nah, di sini tidak benar bahwa semua siswa mengatakan bahwa pelajaran matematika itu sukar. Ini yang saya tandai merah, ini negasinya ya. Kalimatnya jadi seperti itu. Karena di sini pakai semua, bisa juga menggunakan kata beberapa. Beberapa siswa mengatakan bahwa pelajaran matematika itu tidak sukar. Nah, tidak sukar. Ada juga ada siswa yang mengatakan bahwa pelajaran matematika itu tidak sukar. Nah, jadi satu pernyataan di sini kita bisa membuat ingkaran dengan 3 kemungkinan, ya, 3 kemungkinan. Tidak benar bahwa dan seterusnya. Beberapa siswa mengatakan bahwa pelajaran matematika itu tidak sukar dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh ingkaran atau lawan atau negasi. Ya. Sekarang kita belajar mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, dari suatu pernyataan bersyarat, jika P maka Q disusun suatu pernyataan baru. Nah, ini jika P maka Q kita susun menjadi Q maka P, ini adalah converse-nya. Jadi dibalik, tadinya P maka Q menjadi Q maka P, ini adalah converse. Atau P-nya dinegasikan. Jadi negasi P maka negasi Q, ini akan menjadi inverse. Yang ketiga, jika negasi Q maka negasi P ini adalah kontraposisi. Jadi sudah dibalik dan dinegasikan. Itu adalah kontraposisi. Kita lihat contoh. Jika N kelipatan 6, maka N kelipatan 3. Di mana N kelipatan 6 ini adalah P dan N kelipatan 3 ini adalah Q. Nah, kalau kita tuliskan jika P maka Q ya. Jika N kelipatan 6 ini P, maka N kelipatan 3 ini Q. Jika maka. Nah, untuk converse, berarti di sini jika N kelipatan 3, ini tadi adalah Q, maka N kelipatan 6, ini adalah P. Jika P maka Q, untuk converse-nya menjadi Q maka P. Ya, jika N kelipatan 3, maka N kelipatan 6. Nah, untuk inverse-nya ini N bukan kelipatan 6, ini adalah negasi P. Ya, negasi P-nya tadi kan N kelipatan 6. Di sini N bukan kelipatan 6, maka negasi Q, N bukan kelipatan 3, negasi Q. Atau kontraposisi. Kontraposisi ini berarti dibalik. N bukan kelipatan 3, ini adalah negasi Q, maka N bukan kelipatan 6, ini adalah negasi P. Nah, jadi untuk converse, inverse, dan kontraposisi kita perhatikan dari pernyataan asal ya. Kalau converse ini adalah Q maka P, kalau inverse adalah negasi P maka negasi Q, kontraposisi negasi Q maka negasi P. Yang terakhir mengenai penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika di sini ada 3 cara ya. Yang pertama ini adalah modus ponens.
Modus ponen ini terdiri dari dua premis ya. Premis yang pertama, jika P maka H. Premis kedua, P maka konklusi atau kesimpulannya adalah H. Kita lihat contoh. Premis pertama, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Ini pernyataan bernilai benar. Jika saya belajar ini P, saya lulus ujian, ini H. Premis kedua, saya belajar ini P. Maka kesimpulannya saya lulus ujian, ini adalah H. Nah, ini adalah contoh dari modus ponen ya. Yang berikutnya adalah modus tolen. Modus tolen ini premis pertama, jika P maka H. Premis keduanya adalah negasi H, maka kesimpulannya adalah negasi P ya. Kita lihat contoh. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Saya belajar ini P, saya lulus ujian H. Nah, premis keduanya saya tidak lulus ujian. Berarti di sini negasi H. Ya, maka kesimpulannya saya tidak belajar. Ini adalah negasi P. Ya, ini adalah modus tolen. Yang berikutnya adalah silogisme. Silogisme ini jika P maka H, premis 1, premis keduanya jika H maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Kita lihat contoh. Premis 1, jika kamu benar, saya bersalah. Ya, jika kamu benar ini P, saya bersalah ini H. Jika saya bersalah, ini H, saya minta maaf, ini R. Ya. Jika kamu benar, saya minta maaf. Ini adalah P, maka R. Nah, untuk silogisme, jadi P maka H, jika H maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Ya, ini adalah 3 penarikan kesimpulan, yaitu adalah modus ponens, modus tolen, dan silogisme. Ya, baik, ini yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kalian mengenai materi logika matematika. Tetap semangat, belajar terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.